Sudah Pak, online Pak sekarang Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang teman-teman yang belum diupdate kartu keluarganya jangan lupa diupdate. Sambil main bonsai, sambil mengupdate data kependudukan. Gitu loh. Bisa online. Kita bersama dengan Ketua Umumnya Rumah Bonsai Indonesia. Nah, kali ini mungkin ini ada yang datang di sini adalah masyarakat umum Yogyakarta. Banyak juga kemarin sudah sedikit penuh bahkan untuk datang ke acara ini. Nah, karena kita sudah langsung kedatangan sama Pak Zidan ini, Pak Prof Zidan ini. Jadi boleh Pak diceritakan tentang Ruby itu pripun Pak, apa dan sepertinya Pak? Jadi teman-teman semuanya, Ruby itu adalah rumah kita. Rumah para penggemar bonsai, para kolektor bonsai, pembudidaya bonsai, penikmat bonsai, rumah bonsainers Indonesia. Siapapun kita, siapapun penjenengan, monggo boleh mampir masuk rumah bonsai Indonesia. Ini rumah kita semua. Nah, rumah bonsai Indonesia didirikan untuk memajukan bonsai Indonesia dan mendorong semua kita, para penghobi bonsai itu happy. Jadi pohon ini kita jadikan sarana bagi kita untuk berbahagia, untuk happy-happy. Syukur-syukur dapat duit, syukur-syukur bisa duitnya berlimpah ruah. Amin. Ini jadinya happy-nya lebih bertambah lagi Pak ya? Betul. Jadi kalau beli terus bisa juga happy, tapi beli dikit jualnya banyak. Yang lebih pinter nggak pernah beli jual terus, itu pinter, lebih pinter. Jadi berbudidaya, membudidayakan. Karena begini teman-teman, Ruby juga mewadahi para petani bonsai. Jadi yang bertacok tanam, kemudian budidayakan, pedagangnya juga kita wadahi, penghobinya juga kita wadahi. Dan untuk di Ruby ya, kita sifatnya inklusif. Jadi menerima siapapun. Jadi tidak harus ikut Ruby Talk, enggak. Dia ikut PPBI masuk Ruby boleh, ikut PPBY masuk Ruby boleh, ikut organisasi apapun masuk ke Ruby boleh. Karena ini tempat rumah kita semua. Jadi semua komunitas bonsai silahkan bertempat tinggal di Ruby. Silahkan berumah di Ruby. Dari manapun juga, apapun asalnya, apapun betul, pekerjaannya apapun, duitnya dolar, rupiah, yen, real masuk ke Ruby. Luar biasa. Petani ya masuk Ruby, pedagang ya masuk Ruby, dosen ya masuk Ruby, dokter ya masuk Ruby, semuanya Mas, monggo. Tapi ini kenapa Pak? Dulu akhirnya dibikin yang namanya Ruby ini Pak? Ya. Nah, Ruby ini dibuat untuk memberikan wadah alternatif. Nah, wadah alternatif itu untuk mewadahi siapapun tadi. Semangatnya apa Mas? Tahu nggak? Apa Pak? Berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti. Jadi kalau dilihat itu display-displaynya itu Ruby banget. Ya. Jadi boleh mendisplay sendiri di pameran, boleh membawa bahan sendiri. Bagi panitia mungkin ini Mas Jarod dan tim itu akan seneng banget bila semua peserta itu bawa bahan display sendiri. Jadi mejanya panitia nggak kepake Pak ya? Iya. Iya. Itu. Tapi benar tadi juga sedikit agak kaget karena saya sedikit awam tentang bonsai. Lihat sini kan mungkin pamerannya akan seperti yang di meja merah ini Pak. Tapi ternyata yang mendisplaynya sedemikian rupa sampai menarik banget seperti ini. Betul itu Mas. Kalau diperhatikan di sana seperti di rumah. Terus bonsai seperti di kamar tamu waduh itu bagus banget. Ya, ada semacam gebyoknya. Terus di pintu masuk itu seperti ada pilar-pilar kayu-kayu zaman dulu. Itu kan artistik banget gitu. Kemudian yang di sana seperti di tebing-tebing. Wah, bagus. Jadi ini betul-betul berkarya tanpa batas. Silahkan sak pol-poli, sak jebolmu gitu. Mengeksplorasi bentuknya sedemikian rupa, displaynya seperti apapun juga kita wadahi di sini Pak. Iya, ya? betul. Benar. Dan ini juga pas ini dengan kultur Jawa kita adakan di Jogja, maka ada kebyuknya juga kayaknya bumi Pak. Cocok gitu ya. Iya. Bumi dan memang istimewa kayak Jogja gitu. Jogja istimewa. Terima kasih Pak. Ya. Ini Ruby Jogja ini memang Ruby yang istimewa.
Harapannya Pak ya, harapannya teman-teman bisa juga terus melestarikan ini keistimewaannya Ruby dari Yogyakarta ini Pak ya. Baik, lalu kalau berbicara tentang Ruby Pak, tentang pergerakan dari Ruby sendiri, selain cuma mewadahi atau ada aktivitas-aktivitas lain Pak dari Ruby? Ya. Jadi pertama, Ruby tugasnya memajukan bonsai. Ya. Yang kedua, memajukan bonsai tok itu tidak cukup, harus bisa menjadikan anggotanya sejahtera. Ya. Nah, ini saya dengan kawan-kawan sedang mendesain katalog bonsai. Jadi nanti pohon itu ada riwayatnya, ada harganya, pemiliknya dulu dari siapa. Kayak orang itu loh punya KTP. Iya. Jadi pohon itu nanti ketahuan ini pernah dari siapa, sejarahnya. Sehingga nanti pohon itu suatu ketika akan bisa bernilai tinggi karena sejarah kepemilikannya itu panjang. Nah, jadi Betul. yang dijual bukan hanya pohon, Iya. tapi sejarah pohonnya. Nah, kalau bonsai ini kan ternyata 16 tahun saya bermain bonsai itu butuhnya mudah, air, angin, matahari. Ini tiga itu, angin, air, matahari. Disiram yang cukup, dipanaskan yang cukup, kemudian kena angin. Dan jangan lupa karena ini makhluk hidup, itu perlu disayang. Ini perlu diajak komunikasi. Cara komunikasinya ya disiram, dipupuk, gitu Mas. Diajakin ngobrol gitu. Diajakin ngobrol, dilihat, begini senang. Kalau tidak, dia marah. Marahnya begini, ini cerita ini Mas. Pengalaman Bapak ini. Pengalaman pribadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempercepat tumbuhnya bonsai. Jadi pada waktu saya dapat tugas menjadi penjabat gubernur di Gorontalo, beberapa sekitar 7 bulan, saya tanam bonsai nggak saya tengok-tengok. Kurang lebih 7 bulan, tahu-tahu sudah besar. Nah, jadi teman-teman kalau pengen cepat bonsainya besar, setelah ditanam jangan ditengok-tengok, kelihatan cepat besar. Jadi tanaman biasa. Jadi tanam biasa. Nggak ada bonsainya. Gitu. Jadi memang harus per hari, setiap hari Harus ditengok rutin ya. Seminggu harus ditengok, paling lama seminggu, 2 minggu. Kalau kita nggak sempat menengok sendiri, harus ada orang yang menengokkan. Karena kalau enggak terlalu ngelos, jadi nggak proporsional, harus diulang. Tadi butuh kesabaran, butuh konsistensi, dan butuh imajinasi. Betul sekali Pak. Ini kan perlu imajinasi. Ya. Bayangkan pohonnya kecil tapi seolah-olah pohon besar. Imajinasi ke kiri, ke kanan. Dan ini sering saya bawa ke kantor Mas. Saya itu seringkali membayangkan mosok iyo sih uwit iso dibentuk, mosok menungso iso dibentuk. Mosok iya pohon bisa diarahkan, mosok manusia nggak bisa diarahkan. Ya, ya. Tapi setelah saya bermain bonsai, filosofi yang terdalam itu akhirnya ketemu. Apa Pak? Yang paling mudah itu berhobi batu, ake, Ya. suiseki, batu itu perawatannya mudah. Yang kedua bermain ikan. Bermain pohon. Pohon. Itu lebih mudah. Setelah itu ketiga main ikan, mulai lebih sulit. Keempat main burung, Ya. lebih sulit. Dan kelima yang paling sulit itu manusia. Wangil tenan manusia itu Mas. Dandanannya angel. Wangil kan ini. Lebih gampang pohon matanya. Jadi kalau yang nggak sabar noto manusia, noto bonsai. Itu. Iki lho Pak, itu lho, rungokne lho Pak, Bu, ya. Itu. Nek angel Jadi ditoto ibu-ibu- saya iso ditoto. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau susah nata istrinya, tata bonsai dulu, latihan sabar. Ibu-ibu, kalau suaminya susah, main bonsai aja Bu. Gitu, itu Mas, filosofinya dalam Ada banget. filosofinya teman. Banyak sekali Pak ya filosofinya Iya. yang dari Bapak ini. Ya. Menekuni itu ya. Dan ini lah, imajinasinya harus jalan. Arahnya kemana nantinya, Betul. punya visi gitu Pak ya. Ini mau kayak gimana Jadi bentuknya gitu. bonsai saja harus punya arah. Apalagi hidupnya manusia. Nah, Iya toh? bener Pak. Bener toh? Iya. Bonsai aja Sepakat. punya arah. Hidupnya kita juga harus punya arah. Nah, biasa. Gitu. Ini boleh, Oke? boleh. Boleh Pak. Kira gitu? Satu lagi Pak, terakhir Ya. mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman bonsainer ataupun yang mau atau belajar di sini. Oke. Monggo silakan. Pertama-tama untuk teman-teman bonsainer semua, jaga kesehatan. Pandemi belum berakhir dan perlu dukungan kita semuanya. Agar COVID-19 segera bisa mereda, maka kita harus prokes. Prokes itu pertama pakai masker. Ya, ini kebetulan saya baru saja selesai di swab tadi sebelum berangkat karena mau naik pesawat terus swab. Iya. Saya negatif. Kemudian yang kedua teman-teman cuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga jangan lupa vaksin. Vaksin 2 kali, saatnya booster. Karena itu banyak membantu
tumbuhnya imun di tubuh kita. Nah, bagi para pebonse, salah satu untuk meningkatkan imunitas adalah happy, bergembira, berbahagia. Nah, kalau mau happy, bermainlah bonsai dan rumahnya di Ruby, Rumah Bonsai Indonesia. Ini rumah kita semuanya. Kita bebas berkarya, bebas berkreasi. Gitu Mas. Ya. Oke? Terima kasih Prof. Zudan sudah bersama-sama dengan kita sejenak di sini berbincang-bincang. Nah, sekarang nih Prof, kita kan mau jalan ke sana lagi, kita mau cek-cek lagi, meneruskan perjalanannya Prof. Zudan tadi. Prof, ada yang kira-kira menarik perhatian Prof nggak di sana Prof? Ini menarik banget ini. Malah ini? Iya. Mas Otek, iki piro Mas Zudane? Menarik loh jadi Pak Zudan. Iya.